Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Shalom anak-anak Miss. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menemukan informasi dari cerpen. Silakan disimak video berikut ini. Lalu, apa cerpen itu? Cerpen adalah cerita atau teks fiksi. Nah, teks fiksi itu dikategorikan ke dalam jenis-jenis teks. Nah, saat ini ada dua jenis teks yang akan kamu pahami, yaitu yang pertama teks fiksi dan yang kedua adalah teks non-fiksi. Nah, teks fiksi adalah teks yang berisi imajinasi atau hayalan seseorang. Jadi ceritanya bukan berdasarkan peristiwa nyata, tapi berdasarkan imajinasi atau hayalan si penulis. Sementara itu, jenis teks non-fiksi adalah jenis teks yang berdasarkan dengan kisah nyata atau peristiwa nyata, tidak dikarang-karang. Jadi, kalau ada jenis teks non-fiksi, biasanya berhubungan dengan pekerjaan ilmiah atau berhubungan dengan penelitian dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri cerpen. Ingat ya, cerpen itu adalah jenis teks fiksi yang dikarang oleh seseorang berdasarkan imajinasinya. Nah, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri cerpen. Nah, ciri yang pertama yaitu cerpen tidak kurang dari 10.000 kata. Oke anak-anak Miss, bedakan antara cerpen dengan novel. Kalau cerpen bentuknya di bawah 10.000 kata, artinya masih dalam bentuk lembaran kertas. Nah, kalau novel bentuknya sudah dalam bentuk buku. Jadi, bedakan antara cerpen yang bentuknya dalam bentuk selebaran dan novel yang dalam bentuk buku. Oke? Nah, ciri yang kedua adalah cerpen kisahnya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun cerpen berdasarkan hayalan atau imajinasi si penulis, cerpen berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng, hewan, benda bisa berbicara, tapi kalau di cerpen berdasarkan kisah kehidupan sehari-hari meskipun yang dikarang. Jadi dalam cerpen gak ada itu yang namanya sapu bisa bicara, kancil bisa bicara. Bedakan ya anak-anak Miss. Yang ketiga adalah tokoh utama menjadi pusat cerita. Nah, mengapa Miss mengatakan bahwa tokoh utama menjadi pusat cerita? Nah, dalam cerpen ini karena cerita yang sangat singkat, jadi tokohnya hanya fokus kepada tokoh utama. Misalnya tokohnya ada satu atau tokohnya ada dua. Jadi semua cerita fokus kepada tokoh utamanya saja. Kalau novel, dia tokohnya banyak, jadi nggak fokus selalu ke tokoh utama. Bedakan itu ya anak-anak Miss. Oke. Nah, ciri yang keempat adalah dapat dibaca dalam waktu singkat atau dapat dibaca dalam waktu sekali duduk. Ya, maksudnya karena ini cerpen, bentuknya masih dalam bentuk lembaran, jadi kamu bisa baca sebentar dalam waktu singkat. Makanya dikatakan dapat dibaca dalam waktu sekali duduk. Jadi nggak perlu berlama-lama berhari-hari kayak kita baca novel. Oke, nah yang kelima cerita fiktif yang merupakan imajinasi dari penulis. Seperti yang dikatakan tadi, cerpen bukan berdasarkan penelitian ilmiah, bukan berdasarkan peristiwa nyata, tapi berdasarkan imajinasi seseorang. Kalaupun cerpen mirip dengan pengalaman seseorang, pasti tokohnya diganti nama, atau tempatnya diganti, atau alur ceritanya, jalan ceritanya diganti. Oke anak-anak Miss, demikian penjelasan Miss tentang ciri-ciri cerpen. Oke, lalu bagaimana cara kamu menemukan informasi dalam sebuah cerpen? Nah, caranya adalah dengan menggunakan kata tanya, yaitu tetap saja menggunakan adik simbab. Apa? Di mana
siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Jadi kamu harus tetap menggunakan kata tanya. Seperti yang Miss jelaskan tadi, untuk membuat kalimat tanya dari sebuah cerpen. Nah, anak-anak Miss silakan dibaca cerpen berikut ini yang sudah Miss masukkan ke dalam video. Kamu boleh stop videonya untuk membaca cerpennya secara keseluruhan. Nah, ketika kamu sudah selesai membaca, Miss akan melampirkan 7 pertanyaan dan juga 7 jawaban dari pertanyaan yang sudah Miss buat. Nah, dari pertanyaan dan juga jawaban yang sudah Miss buat tadi, kamu akan mengetahui berbagai informasi dari cerpen tersebut. Nah, anak-anak Miss, kalimat tanya yang muncul dari cerpen Kerupuk Cumi Vania adalah ada kata tanya apa yang diberikan Vania pada sang kakek, cincin emasnya. Di mana Vania berjualan? Di toko kerupuknya. Kapan rencananya kerupuk pesanan Bu Krista selesai? Sore hari. Bagaimana rasa kerupuk Vania menurut Bu Krista? Kerupuk buatan Vania rasanya enak. Siapa yang memberikan Vania cumi-cumi? Jawabannya seorang kakek. Lalu, mengapa Vania meminta maaf kepada ibunya? Karena Vania tidak jadi membelikan ibu obat. Berapa kaleng Bu Krista memesan kerupuk cumi Vania? Jawabannya 5 kaleng. Nah, anak-anak Miss, begitulah 7 kalimat tanya yang muncul beserta jawabannya dari cerpen Kerupuk Cumi Vania untuk menemukan informasi. Oke anak-anak Miss, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami setiap penjelasan dari Miss. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kamu boleh menanyakannya kepada Miss melalui aplikasi WhatsApp secara pribadi. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom.